Udah siap. Ke sana lah apa kenal gitu. Lagi ano fokus anak dia di malam-malam gue. Timun ya. Timun Rijal itu enggak. Aku rada jas. Nanti. Ketiga akan segera dimulai. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Perhatian, seluruhnya siap, gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan kebijakan K3 PT Arutmin Indonesia. Kebijakan Keselamatan Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Kemasyarakatan PT Arutmin Indonesia. Dalam rangka merealisasikan visi Arutmin Indonesia untuk menjadi perusahaan pertambangan batubara yang unggul dalam memenuhi kebutuhan energi dan memberi dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.
dan menjalankan misi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas melalui operasional yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan, mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya energi yang ramah lingkungan dan menciptakan nilai-nilai berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa, membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis dan mendukung pelestarian alam dan lingkungan dengan membangun nilai-nilai berkelanjutan yang sesuai dengan program pemerintah. Maka PT Arutmin Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar keselamatan pertambangan, lingkungan, serta kemasyarakatan di setiap lokasi kerja dengan tujuan untuk mencapai kinerja terbaik dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, lestari, dan harmonis. Dalam menjalankan kegiatan pertambangan batubara, kami selalu berupaya untuk 1. Menaati peraturan perundangan dalam bidang keselamatan pertambangan, lingkungan, kemasyarakatan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang pelaksanaannya mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bumi nomor 476/BR/BOD 12 tahun 2018 tentang kebijakan dan prosedur sistem hak asasi manusia. 2. Mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, serta masalah sosial dengan menjalankan program keselamatan pertambangan, lingkungan, serta kemasyarakatan yang terpadu. 3. Menyediakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan efisien dengan memastikan kelayakan dan keamanan aset perusahaan dengan menerapkan konsep pengamanan terpadu untuk minimalkan gangguan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. 4. Mengembangkan sistem manajemen keselamatan pertambangan, lingkungan, dan kemasyarakatan untuk mengidentifikasi, evaluasi, dan mengendalikan risiko dan dampak terhadap karyawan, lingkungan, dan masyarakat. 5. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka membantu kebencanaan di tingkat lokal dan nasional. 6. Mengembalikan lahan bekas kegiatan pertambangan ke dalam kondisi yang aman dan stabil sehingga berfungsi sesuai fungsinya. 7. Melakukan konservasi keanekaragaman hayati sumber daya air dan energi sebagai upaya berkontribusi mitigasi perubahan iklim dengan mempertimbangkan penilaian daur hidup. 8. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang menghargai adat, budaya, kearifan lokal dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan berbasis sumber daya setempat. 9. Membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang terbuka, didasari atas saling percaya dan kebersamaan. 10. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk segala hal yang mengarah pada pencegahan tindakan. 11. Mendukung program kesehatan dalam mencegah penyakit menular, termasuk HIV atau AIDS, dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 12. Meninjau ulang secara berkala kebijakan dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan, lingkungan, serta kemasyarakatan ini untuk memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kami berhasil apabila dapat memenuhi komitmen ini dan diterima oleh para pemangku kepentingan. Jakarta, 2 Desember 2022, Ido Huta Barat, Chief Executive Officer. Pembacaan kebijakan K3 PT Laskol Mandiri.
Kebijakan keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup. PT Laskul Mandiri dalam setiap kegiatannya mempunyai komitmen dalam melindungi setiap orang, aset perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dengan tujuan agar bisnis berjalan dengan aman dan ramah lingkungan. Tidak ada kerugian akibat dari insiden dan risiko operasi dapat diminimalkan serta menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dan klien. Kebijakan keselamatan pertambangan. 1. Berusaha untuk menghilangkan semua kecelakaan kelas 1 dan berkomitmen untuk mengurangi dan mencegah semua kecelakaan di lingkungan perusahaan. 2. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan serta persyaratan lain di bidang keselamatan pertambangan dan keselamatan operasi. 3. Menyediakan alat dan peralatan serta APD yang tepat untuk karyawan dan subkontraktor. 5. Secara aktif membantu semua rehabilitasi dari semua karyawan dan subkontraktor akibat cedera yang dialaminya di tempat kerja. Kebijakan lingkungan hidup. 1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan dan persyaratan lain dalam bidang lingkungan hidup. 2. Mengurangi dan memanfaatkan penggunaan limbah bahaya, bahan berbahaya dan beracun serta limbah padat non B3. 3. Mengurangi penggunaan bahan pencemar udara konvensional dan gas rumah kaca. 4. Berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan termasuk pencegahan polusi. Semua karyawan, subkontraktor, dan pihak-pihak lain di lingkungan kerja PT Laskul Mandiri wajib untuk memenuhi kebijakan ini saat bekerja atau berkunjung ke lokasi kerja. Semua kepala bagian berkewajiban memastikan bawahannya untuk melaksanakan kebijakan keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup ini. Kintab 2 Januari 2002. Haji Agus Prasetyo, Direktur PT Laskul Mandiri. Barisan diistirahatkan. Seluruhnya berada di tempat. Gerak. Laporan Safety Performance periode bulan September 2023 kepada Bapak Freddy Hutauruk. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Semangat pagi. Terima kasih sebelumnya ya. Ucapkan pada bapak-bapak sekalian ya sudah hadir General Safety Talk bulanan kita ya. Jadi saya nggak akan bacakan apa namanya itu safety performance kita dan pencapaian produksi ya. Saya hanya mau sampaikan ke bapak-bapak sekalian. Seperti yang kita ketahui dalam bulan ini sudah ada 3 fatality. Kemudian di tempat kita sendiri ada 2 kali potensi fatality. 1 di pit kita, 1 di Jalan Hauling. Ya, ini sudah mendekati akhir tahun. Jadi saya minta pada bapak sekalian, bagaimana kita menjaga diri kita. Karena safety itu kan dimulai dari diri kita sendiri. Kalau enggak kita yang mulai, siapa lagi gitu kan ya. Karena awalnya dari diri kita. Kalau dari diri kita ini belum ada niat untuk bersikap safety atau mengamankan diri kita ini, kita nggak tahu besok atau 1 jam lagi kita nggak tahu gitu loh. Jadi mohon dari bapak-bapak produksi, plan maupun yang ada di kantor, bapak-bapak dev head-nya, itu benar-benar bagaimana kita membiasakan safety behavior-nya ya. Nanti kalau terjadi apa-apa bukan kita sendiri yang merasakan, orang lain juga, anak istri ya kan, perusahaan juga ya. Jadi 2 kali doser, 1 kali ada kejadian di workshop ya, dimundurin, bukan dimundurin, dia parkingnya itu tidak main lagi, jadi mekaniknya
kejepit, akhirnya meninggal di tempat. Ya, kita buat fatigue check yang biasanya kita buat 4 kali dalam sebulan, ini kita ketatkan jadi 8 kali. Tujuannya itu hanya untuk mencegah, Pak. Kita staf-staf ini hanya untuk mencegah. Tapi yang saya sampaikan tadi, safety itu dari kita. Kalau bapak-bapak merasa fatigue, sampaikan ke atasannya, Pak, saya fatigue. Jangan pula fatigue-nya terjadwal ya. Gitu. Kalau udah terjadwal ini berat ini rasanya ini. Fatigue, oke Pak, saya mau, kalau nggak berani lewat radio, telepon pengawasnya, atasannya, minta istirahat. Itu nggak ada masalah, daripada nyawa bapak yang hilang. Bisa jadi nyawa bapak, bisa jadi nyawa teman bapak, gitu kan. Kayak kejadian kita yang DT berapa itu? 501 dengan 503. Antara yang 501 yang hilang nyawanya atau dua-duanya, kan gitu ya. Kita nggak tahu, gitu, seperti itu kejadiannya. Ya, ini 2 bulan lagi kita udah masuk ke akhir tahun, jadi tolong saya dengan sangat dibantu bagaimana bapak-bapak sekalian yang bekerja di tambang, bekerja di kantor, itu benar-benar bisa menerapkan safety itu dalam dirinya benar-benar. Ya, ada nemukan bahaya misalkan di front, laporkan pengawasnya. Anda berhak untuk tidak melakukan pekerjaan, ya, jika ada potensi bahaya, ya. Gak usah takut ngomong ke pengawasnya, saya tidak mau bekerja Pak, ini longsor ini, bahaya ini, gitu ya. Gak usah takut, tegur aja pengawas. Kalau nyawa kalian hilang, pengawas kalian bisa menggantikan, kan tidak bisa ya. Tegur aja, nggak ada masalah di sini. Ya, kita juga, karena kita, siapa yang berani nanggung nyawa kalian? Nggak ada, saya pun tidak berani, gitu ya. Ada apa-apa dengan kalian yang digantung itu saya Pak, karena saya bertanggung jawab ke ATT. ATT bertanggung jawab kepada siapa? Pemerintah, gitu ya. Jadi ini berkesinambungan, bagaimana kita ini saling memerlukan sebetulnya. Tambang ini kan risiko fatality-nya tinggi kan. Jadi tolong itu yang dijaga-jaga, tolong teman-teman semuanya benar-benar tanamkan dalam dirinya berperilaku safety. Terus kalau saya lihat ada yang dalam kabin gak pakai helm, tolong dipakai, ada aturannya, itu kan. ID card sudah ada, tolong dipakai. P2H sudah diberikan, isi yang benar. Kalau nggak ada, katakan kayak kemarin apa tuh nggak ada tuh, ganjal ya, sampaikan ya, centang aja nggak ada, gitu loh. Jadi nggak usah asal main centang-centang, lebih baik bapak terbuka benar-benar, ya kalau nggak ada gitulah. Simple, kita kerja ini dibuat simple saja, kita nggak usah muluk-muluk aja ya. Sederhana kok, kita bekerja yang benar aja, udah selesai, nggak ada masalah kan. Bisa ya bapak-bapak ya? Ya, itu yang saya minta, apalagi teman-teman di mekanik juga, kondisi workshop kita itu nggak jelas ya. Jadi tolong kalian bagaimana jaga keadaan kalian, apalagi yang tire ya. Kita udah ada trangkek tire itu, jadi hati-hati dalam setiap pekerjaannya ya. Pengawas kalian ada, jadi tolong komunikasinya. Terus komunikasi 2 arahnya, tolong jangan terlalu sering-sering bercanda ya. Takutnya ada kejadian yang apa-apa karena terlalu rollingnya radio ini, jadi nggak connect sama pengawasnya. Ya, kita saat ini bekerja atau dampingan kita adalah area lumpur ya. Jadi tolong teman-teman lihat sampai mana batas aman damping saya, ada taggingnya nggak. Kalau nggak ada, tegur ke pengawasnya biar pengawasnya tegur ke safety-nya. Kalau nggak dikerjakan, saya yang tegur mereka, gitu loh ya. Doser juga begitu, driver DT ketika manuver juga perhatikan, karena kalian damping di area lumpur gitu.
Karena 2 kejadian fatality adalah di lumpur semua. Ya, kita sama-sama tahu area dampingan kita yang sekatan sana kan dapat dorongan dari DH, otomatis akan meninggi ke arah dampingan kita saat ini. Jadi teman-teman yang harus benar-benar lebih respect, bukan ke unitnya tapi ke diri kalian. Kalau unit mah gampang aja mengganti, tapi kalau nyawa nggak ada yang bisa mengganti. Ya, respect ke dirinya sendiri. Ya, bisa ya Pak ya? Oke, terima kasih saya ucapkan ke teman-teman. Per hari ini, per bulan lalu ya, per bulan lalu jam kerja kita di 475.000 jam, ya, karena kita mulai juga dianggap saja di Februari, jadi kita belum dapat 1 jam. Terus kita ada pengurangan trip. Kondisi saat ini kita belum tahu. Jadi roster bapak-bapak sekalian masih sama seperti bulan lalu. Ketika nanti memang kondisi arutmin sudah sehat, kita akan balik ke normal lagi. Jadi bapak-bapak sekalian bisa bekerja ya sesuai dengan roster yang sebenarnya. Jadi dengan kondisi saat ini ya kita tolong kita sama-sama saling memaklumin bagaimana perusahaan ini tetap bisa eksis juga. Jadi kita terapkan pola seperti itu. Kemudian saya minta tolong Pak, absensinya produksi ini hancur banget saya lihat. Hanya 94%. Artinya lebih banyak, kalau sakit saya nggak akan bahas, lebih banyak izinnya gitu. Ya. Ini roster kita sudah kurang banget. 1 bulan kerja, 1 bulan cuti, begitu ya? Jangan pula lebih banyak izinnya lagi kan? Ada pendapatan sedikit, banyak izin makin sedikit gitu kan? Jadi tolong diperbaiki rosternya, karena kami juga tidak mau mengurangi pemasukan bapak-bapak sekalian. Tapi saya juga minta pengertian dari bapak-bapak sekalian. Kalau memang izinnya tidak perlu, tolong jangan minta izin. Gitu kan? Karena sudah berapa kali saya lihat ini banyak sekali unit yang standby, yang harusnya tidak standby jadi standby gitu kan. Ya, bisa Pak diperbaiki absensi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya sampaikan semangat bekerja, tetap utamakan safety-nya ya. Oke, terima kasih Pak. Barisan disiapkan. Perhatian, seluruhnya siap gerak. Penyampaian reward hajat report oleh tim HSE. Baik Pak. Semangat pagi. Sehat Pak. Oke Pak, langsung ke intinya saja Pak ya. Tidak panjang lebar. Yang perlu saya sampaikan adalah hazard report ini kita tidak hanya mengacu ke jumlahnya saja Pak ya. Jadi kita sekarang saat ini sudah mengarah lebih ke kualitasnya. Kualitasnya seperti apa? Ya, nanti dari saya, dari tim manajemen yang akan menilainya Pak ya. Jadi tetap ditingkatkan kesadarannya bahwasanya pelaporan bahaya itu sangat diperlukan sekali Pak ya. Baik Pak, kita langsung saja. Yang pertama Pak, Pak Ari Setianto. Orangnya cuti. Minta tolong Pak, temennya bisa mewakili Pak ya. Kalau cuti ini tidak bisa kita ganti Pak ya, kecuali dia izin sakit atau apa, kita turunkan ke nama lainnya. Silakan Pak, 1 orang maju ke depan. Mas Santoso, nih diwakili. Yang kedua, kita
Yang kedua, Nirwani. Yang nggak mungkin Pak ya. Yang ketiga, ada yang tahu Pak siapa? Mbak Zulfa. Oke Pak, selanjutnya ada 6 Pak ya. Yang keempat, Mas Sigit. Oh cuti ya? Silakan Pak, bisa diwakili rekannya. Pak Irwan bisa. Nah, dari plan muncul Pak ya. Silakan ditingkatkan Pak pelaporan hasil reportnya Pak ya. Selanjutnya Pak, yang kelima. Ada yang berharap siapa? Nah, Pak Sutran. Ayo Pak Sutran. Selanjutnya Pak, yang keenam. Ayo siapa? Pak Nirwan. Kalau nggak malu bisa diganti anggotanya Pak. Sini Pak. Untuk pembagiannya Pak dari nomor 1, minta tolong Bapak Freddy bisa. Oke Pak, terima kasih. Beri dulu Pak ya. Yang kedua Pak Nirwani ya. Pak bagus deh. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Pak Amron. Oke, terima kasih Pak Amron. Selanjutnya Pak Pak Pras bisa dibantu. Ya, selanjutnya Pak Sugito. Selanjutnya Pak Pak Budi. Nanti difoto bareng. Mati Belanda. Lapar. Yang dapat hadiah difoto lah. Foto bergaya bebas nah, terserah. Bukan itu amplopnya. Bagus lah. Kelihatan semua enggak itu? 1, 2, 3. Baik Pak, terima kasih bisa kembali ke tempatnya Pak. Jangan lupa ya Pak Susanto punya Pak Ari ya. Mas Irwan jangan lupa punyanya Mas Sigit. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang pertama yang sudah membuat hasil report Pak ya. Ini salah satu bentuk care kita Pak ya, bahwasanya bahaya itu benar-benar harus dikendalikan Pak ya. Salah satunya dengan melaporkan yang pertama Pak ya, yang kedua secara administrasi tertulis. Jadi Pak ingat, safety dimulai dari saya. Kopi Pak ya.
Baik Pak, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Semangat pagi. Pembacaan doa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bapak, ibu-ibu, izinkan pada pagi ini saya untuk membacakan doa agar kita selalu senantiasa diberikan keberkahan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, pekerjaan kami, sehingga dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan kami bisa selalu selamat dan sehat tanpa ada kecelakaan apapun. Ya Allah, berikan keselamatan dan kesehatan untuk segenap pimpinan PT LCM dan seluruh keluarga besar PT LCM. Kuatkan hati kami dan bimbing kami untuk selalu berpikir dan bertindak secara dewasa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Ya Allah, berkahi setiap kegiatan yang kami lakukan dan berkahi setiap rezeki yang kami dapatkan. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami memohon, karena hanya Engkaulah sebaik-baik penolong untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara General Safety Talk telah selesai. Barisan dapat dibubarkan. Seluruhnya balik kanan, bubar jalan. Demikian Konco ya, bila mana video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua, jangan lupa tolong bantu channel saya ini dengan cara Jangan lupa like and subscribe video ini ya guys ya, karena subscribe itu gratis guys. Siap. Tolong bantu channel saya ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini supaya ke kalian semua bisa memberi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.